Kan mereka di kasur begini pelukan gimana itu sih? ngapain sih hantunya di belakangnya Eca? Iya makanya Ngapain enak, sih? seru Trisam Gendong. itu. Ayo Emang Trisam dibantu. Emang gimana Trisam? Ya di sebelah mana kayak kenapa di belakangnya Eca? Kan dia ngomong gini, saya sih mendingan tidur dan mimpi ketemu cowok ganteng daripada ngeliat suami saya. Waduh, ya Allah gue kok jadi Aduh, suaminya. Ya udah iya. tidur aja terus gue bangun. Halo Sinekrip, Halo Snakrip balik lagi bareng gue Arya. dan Anti. Dan tentu saja minggu ini kita akan ngomongin lagi film horor. Ya, Ada 3 tahu film horor minggu ini yang tayang Indonesia. Gila. minggu lalu bukan 3 juga. Minggu lalu 2, Oh, 2. sekarang 3, minggu Oke. depan 6 jangan. Nggak ada yang bercanda, nggak ada yang mau sampai 6 ya. Iyalah saingan berat. Jadi kita berbagi tugas, kebagian nonton yang ini. Oke. Judulnya adalah Pengantin setan. film yang mengawali ini MCU, Marriage Cinematic Universe. Oh, I see. Nanti ada pengantin iblis, Iya, kenapa sih? terus nanti ada pernikahan arwah. Oh my god. Iya, benar, aku nggak Nanti bohong. ada pernikahan jenglot abis itu. Lengkap jadinya, bagus Iya, lah. iya. Temanya jadi soal pernikahan. Dan tentu saja film ini diadaptasi dari sekarang podcast. Oh, Yang bukan thread viral, ya. unfinished thread ya? Bukan. Banyak sekarang ya yang diadaptasi. Kayaknya tahun ini mulai banyak film horor yang bakal mengadaptasi podcast sepertinya. Oke, ya nggak apa-apa sih kalau bagus Nggak mah. apa-apa, bener. Thread viral udah sering gitu kan tahun lalu, sekarang gantian podcast. Ini dari podcast RJL 5 namanya. Nah itu apa sih? Aku nggak tahu. Soalnya pas pertama mulai kan langsung kayak ada suara Mm-mm. sama ada ini dari podcast Iya, ini. iya, gitu. iya. Itu kayak Do You See What I See di Oh, YouTube. jadi khusus hantu ya? Iya, Khusus horor-horor serem-serem, gitu lah. khusus serem-serem, iya, iya, Kan iya. warga mah sukanya horor-horor lah. Iya, Podcast benar, pun benar, horor-horor. benar. Jadi masih banyak materi film horor kita itu sebenarnya. Iya banget. Bercerita tentang pasangan muda ya yang baru nikah 3 tahun. Asik. Iya. Namanya Eca sama Boril. Mereka ini ceritanya karyawan ya, pekerja. Yang satu jadi tukang parkir, yang satu kerja di kargo. Jadwalnya itu sangat bertolak belakang. Iya ya, nggak enak ya Nggak kalau enak. satu shift malam, Betul. Aduh. satu pagi itu kapan ketemunya? Benar-benar. Habis Jadi berantem mulu. si Bang Boril ini setiap pulang Kok Boril sih? kan Ariel namanya. Ya iya sih, tapi nggak Boril juga. Bang Boril ini pulang subuh, terus si Eca ini harus bangun sebagai istri yang baik. Ya Allah, baik Weh. banget sih. Iyalah, Nggak bisa gua mah. Istri itu harus segitu, semangat. Ya nggak masa kalau kita bangun jam segitu setiap hari ya dihargain, maksudnya disayang-sayang nggak apa, ini udah bangun jam segitu masih disemprot aja gue Jadi sih. iya, mereka tuh tidak akur gitu ya, ribut mulu kerjaannya. Padahal tuh pacaran romantis katanya Iya, ya. bener. Gombalin kayak aku, jajanin kayak aku. Iya, asik. apain kayak Sentuh tuh. kayak aku. Ya kasihan banget, sedih sih ngeliatnya, ya Allah, kasihan banget. Iya ya, makanya jangan sampai kekeringan, bahaya guys. Kok curhat sih Anda? Astagfirullahaladzim. Ini kan Nggak kayak tahu. di filmnya kayak gitu. Oh gitu, siram biar nggak kering. Tapi ternyata Eca ini tiap malam suka mimpi ya. Mimpi disetubuhi. Iya. Berbahaya sekali ya. Iya, Mimpi disetubuhi oleh pria ganteng yang ada di dunia mimpi. iya. Yang ternyata adalah jin, bukan seperti film ketindihan ya. Walaupun ada yang mirip. Walaupun modus operandinya sama ya, malam-malam. Modus operandi. Iya kan, ketika tidur. Iya kan? Iya, iya. Mirip-mirip ini. Iya. Bahkan selain modus operandi yang mirip, bentuk setannya mirip. Sumpah sama loh ini. Iya. Kayaknya mereka nyewa kostumnya di tempat yang sama deh. Iya, soalnya enggak kemarin banget kan, Iya. minggu lalu banget nonton ketindihan kan. Iya. Terus sekarang nonton pengantin Setan. setan kan. Itu sama loh bajunya iya. loh. Bajunya sama asli. Heeh. Bentuk setannya sama lah, yang monster-monster botak gitu lah ya. Ya monster yang bajunya pakai baju kulit sampai sini, Iya, sampai panjang benar, kayak gitu iya. lah ya. Cuman di sini agak ditambahin CG dikit lah, lidahnya memanjang Oh iya, kayak gitu-gitu terus lah ya. mukanya lebih sering dilihat kan. Iya. Kalau yang di ketindihan kan nggak jelas mukanya itu. Intinya setelah si Eca sering disetubuhi oleh jin ini ya, tiap malam mulai terjadi hal-hal yang aneh ya. Jadinya Eca ini hamil, perut membesar, dan akhirnya ya Bang Boril dan adiknya Eca bawa ke Ustadz ya, Iya. untuk
menanggulangi gimana caranya gitu ya. Tapi yang kamu suka dulu lah, seharusnya banyak nih ya, harusnya lebih banyak dari ketindihan nih. Semangat. Apa yang kamu suka dari Pengantin Setan? Ceritanya itu gampang diikutin Ya, sebenarnya. Maksudnya normal, simple, nggak bikin kita banyak bertanya-tanya kok ini gini, kok ini gitu Bener. gitu. Jadi ini ya diikutin aja. Karakternya juga cuman sedikit dan Yes. berguna gitu. Maksudnya nggak ada yang kayak Ya, nggak ada gimana yang banget. aneh banget gitu Iya, kayak gitu. bagus doang paling. Yang cuman ya ngasih nasihat doang gitu ya udah gitu ya. Aku tuh nontonnya, oh ya udah kayak nggak nggak gitu, nggak kebanyakan kayak gitu. Jadi nonton aja. Walaupun aku sebenarnya pengen tahu sih, ngomongin cerita, aku tuh pengen tahu kenapa orang bisa dikawinin sama Jin. jin. Kan kadang kalau film tuh kita harus tahu asal usulnya gimana gitu. Nah di sini tuh kurang dibilang sih gitu. Apakah harus gadis berpakaian seksi dan tidak beriman? Oh itu ketindihan, sorry. Ya, itu Itu ketindihan ya. tipenya Jin Bueno. Iya. Jin Kinder Bueno itu tipenya. Nggak, jadi kalau Kalau di ini sini nggak tuh ya nggak tahu gitu. Ya, Jadi kayak benar. pengen tahu sebenarnya. Dibilang ya misalnya pernikahan yang tidak romantis, maksudnya Ya. tidak akur, yang Ya. sering berantem mulu apa kayak gimana Benar, gitu. Tapi kan apa kalau di sini kalau lu kena jin ini justru nanti dia ngancurin rumah tangga lu malah Iya, jadi makin hancur benar, gitu kan. benar. Jadi kayak oh berarti bukan itu Betul. gitu. Jadi aku sih sebenarnya Iya. pengen tahu kenapa. Kenapa gitu. Jin ini tipenya apa gitu ya? Kenapa? Tipe Apa yang apa diincernya saja apa. gitu, ya kan? Iya, apakah Random si aja Eca gitu. ini sebelumnya ngapain gitu, nggak dikasih tahu juga gitu ya. Iya, misalnya Apakah si kenapa Eca gitu. ini nginjek apa gitu kan. Kan biasanya gitu kan di film horor ya. Apa? Kencing sembarangan. Itu nginjek lagi. Itu udah Iya. dibahas kemarin ya. Tapi itu penting maksudnya. Iya, aku kan baru pertama ya nonton Erika Carlina main film ya. Sebelumnya aku nggak pernah nonton. Ya, ada dia di sosok ketiga sebelumnya. Oh iya, ternyata dia oke juga gitu di sini. Maksudnya, setahu kan dia model. Terus model tuh taulah kamu kehidupannya seperti apa. Tapi di sini tuh dia kan dibikin kayak kelas menengah ya. Dan dandannya tuh ya biasa aja, nggak kayak tiba-tiba pakai bulu mata ngejebrak gitu, atau tiba-tiba dia pakai make up yang menor Gimana? banget, atau bahkan dia ada kan dia dandan tuh pakai Iya. bedaknya tuh bedak yang ya ampun kayak bedak-bedak mbak-mbak yang itulah yang Iya, biasa benar, gitu kan. benar. Maksudnya nggak apa gitu. Terus dia pakai lipstiknya kan dari dekat tuh. Lipstiknya tuh kayak yang udah crack gitu loh. Kayak yang udah gitu. Pokoknya believable lah kalau dari Benar, segi kostum dan penampilannya tuh dia mau gitu. Iya, mau betul, dibikin seperti ini gitu. Itu oke sih. Iya. Terus aku juga suka actingnya. Pas ada di bagian terakhir tuh yang Iya. di tempat tidur tuh itu Terbang, kayak, terbang. pas itu aku suka sih. Dia kayak oh oke juga dia gitu. Iya, benar. Ya yang gitu loh. Ada tuh yang gitu. Iya. Itu ngeri sih. Lokasi latar juga ya menurut aku ya ini lumayan fresh juga ya. Maksudnya Iya ngeliatin sih. yang kerja Di kargo. kayak gitu di ya. kargo, tukang parkir gitu kan. Walaupun nggak pernah kelihatan parkir ya. Jarang-jarang aja gitu. Situasinya lumayan agak beda lah. Iya sih. Nggak bosan Benar-benar. gitu. Aku juga suka Pak Ustadz sih. Shout out buat Alfi. Di sini juga karakter Pak Ustadz juga nggak ujuk-ujuk kayak Iya. oh tiba-tiba apa jadi kayak Iya. normal aja. Oh ya udah nih. Kamu kayak gini yuk saya bawa ke Iya, iya, sini gitu, nggak pakai dukun ya. Biasanya kan kalau nonton film horor mau pakai Pak Ustadz tuh yang dibaca Al-Fatihah lagi, ayat kursi lagi gitu. Kalau di sini kan lebih beragam gitu, Iya. kayak banyak ayat yang dibaca, kayak benar. ada Anas, Iya. ada Ahad, ada Al-Baqarah kayak gitu. Jadi Iya. kayak wah niat Betul, juga betul. gitu. Jadi kayak bacaannya tuh beragam gitu. Jadi kayak believable gitu. Benar. Terus bukan yang kayak Pak Ustadz tiba-tiba berantem sama setan atau Iya. pakai gerakan-gerakan yang heboh banget terus Iya. harus berantem sama setan gitu. Enggak. Jadi ya udah dibacain. Iya, bacain aja biasa ngaji aja Iya. gitu. Itu Alfi emang beneran ustadz kok. Oh gitu. Iya. Pantas. Oh serius. Iya, aku nggak Oh bohong. pantas. Iya. Beneran ustadz Alfi. Oh. Jadi cocok. Dia udah paham. I see. Baiklah. Sama ada beberapa transisinya lumayan bagus sih. Ya. Kayak dia kan ada mimpi, terus nanti di mimpi dia ngapain, terus Bangun. tiba-tiba bangun zep, langsung Iya. kayak bagus gitu, halus gitu. Oh oke. Enak Betul, gitu, betul. nggak norak. Cuman sayangnya menurut aku teror yang dia bikin kayaknya masih generik ya di film ini, aku ngerasanya gitu kan. Kalau horor ngomonginnya pasti gimana lu ngebungkus terornya gitu kan, kayak ngeliatin bayi lahiran jatuh ke lantai itu kan kita kayak udah pernah lihat Iya. gitu kan. Maksudnya beberapa teror di sini tuh menurut aku nggak ada yang baru sih gitu. Iya. Fokusnya dia mimpi disetubuhi, terus nanti ada yang celaka gitu ya. Jadinya kayak gitu terus menurut aku polanya. Karena ya itu dia nggak ada cerita yang dieksplor lagi kayak tadi gitu. Kayak kenapa dia bisa begini, kenapa bisa
jinnya datengin terus dia gitu. Nah hal itu tuh menurut aku sih kalau emang misalkan cerita aslinya emang kayak gini, misalkan ngambil dari sumber aslinya kayak gini, menurut aku sih kalau dibikin film sih enaknya bisa lebih dikulik lagi ya, kan namanya juga dibikin film, bisa lu mainin gitu kan, nggak plek-ketiplek banget juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Maksud aku jadinya lebih dalam aja gitu. Kalau gini tuh ya jadinya kayak tadi, ya udah nunggu diganggu aja terornya, apalagi makanya aku pas di tengah-tengah tuh agak-agak bosen gitu karena ya udah gini terus. Ya itu ada peraturan dari mana juga, aku juga nggak paham sih. Kayak misalkan suaminya ngomong, tolong jagain Eca ya, jangan sampai tidur ya, gitu kan. Bener. Soalnya kalau misalnya terakhir tidur aja si Ayu mati kayak ketindihan lagi. Jadi kok jadi ada orang lain yang sial gitu kan. Jadi loh kok jadi begini, kenapa gitu. Aku pikir hanya fokus di kehamilan dia dan dan pasangannya gitu. Udah gitu adiknya kayak, oh iya nggak dibiarin tidur, tapi abis itu ngobrol di kasur. Iya, kalau nggak mau dibiarin tidur mah sambil makan kacang kayak main badminton kayak malam-malam. Atau sambil nguras bak gitu ya. Ini ngantuk. Jangan gini diajak. Iya, miring dia posisi udah malam, berdua doang ngobrol terus dengerin dia curhat gitu ya. Makin aja curhatnya kan yang gitu-gitu lagi, bukan yang exciting ya, makin aja ngantuk. Iya gitu. Salah banget sih. Dan bener kan, datang pas dia tidur datang langsung ditendang apa didorong gitu sampai pingsan gitu kan. Jadi kayak oh kok ada kayak gini gitu. Betul ya, itu dia makanya ini kayak kita nungguin aja setannya nongol lagi gitu. Tapi karena apanya kayak kurang kuat gitu kan. Ya udah harus gitu aja, yang penting mah nanti dia nongol gitu kan. Coba kalau dia sendiri gimana? Ya biarin aja dia sendiri, nggak usah ditemenin ya kan. Nggak apa-apa berarti. Udah beres. Ya kan? Nah itu dia maksudnya kayak begitu-begitunya. Sayang banget sih. Jumpscare masih ada banget sih. Pastilah. Pasti. Jadi kayak sering kayak kita jeder di muka setannya gitu, itu sering banget kayak berapa kali gitu. Bahkan sampai hal yang nggak penting, yang pertama inget nggak? Ruth Marini yang kata lagi sih itu apa sih, heboh banget ternyata cuman ya itu kan biasa fake jump scare sih. Iya, tapi kayak ya ampun kaget banget karena volumenya maksudnya. Jadi kayak aduh masih kepake gitu ya. Iya, makanya aku bilang tadi terornya tuh di sini masih generik gitu, nggak ada yang baru yang bikin kita tuh kayak wah ini baru nih, nggak pernah gitu. Di sini tuh kayak masih ngulangin formula horor-horor pada umumnya aja. Iya, tadi kan dibilang di awal ini sangat normal, tapi saking normalnya jadi kayak biasa. Jadi kayak nggak ada yang gimana. Iya, nggak gitu. ada sparknya gitu lah kayak wah gitu. Udah aja gitu kalau udah nonton tuh gitu ya kesannya. Terus ngomongin tadi kan kamu ngebahas masalah bayi itu. Itu sebenarnya aku tuh kayak walaupun udah pernah, tapi kan tetap aku suka sih sebenarnya pas yang kata lahir terus turun ke bawah terus bayinya ngerangkak dari belakang. Itu sebenarnya aku suka. Tapi kenapa jadi kayak bayinya di close up itu jadi kayak jadi kelihatan kurang gitu. Terus yang di mobil juga kan yang bayinya nemplok di kaca gitu kayak ada batasnya, udah serem gitu ya dari belakang, tapi ketika lu push terus tuh malah jadi norak. Gitu. Jadi itu kayaknya nggak usah sampai gitu banget gitu kan. Makanya sayang banget. Demi jump scare sih balik lagi ya. Tapi yang memorable apa nih? Ada sih satu. Yang bertiga ya, threesome sih. Enggak sih. Kenapa sih itu? Mantap, itu belum pernah ada. Itu adegan memorable aku lah pokoknya. Sudah dandan rapi, terus si Borealnya langsung diajak ke kasur. Terus yang dipangku siapa? Digendong, terus setannya dari belakang juga jinnya ikutan. Yang dipangku siapa? Ya si Eca lah, siapa lagi? Masa sih yang di bangku orang lain? Gimana sih? Nggak usah kok. Ya kan mereka di kasur begini, pelukan, gimana itu sih? Ngapain sih hantunya di belakangnya Eca? Iya makanya. Ngapain sih? Seru, gendong itu. Ayo, emang Trisam begitu? Emang gimana? Ya di sebelah mana kayak kenapa di belakangnya Eca? Ya biarin lah. Namanya juga variasi. Oke. Bukan itu masalahnya. Yang ini, yang Eca ngambil hanger. Oh iya. Itu serem banget coy. Tapi itu cukup lindu sih kalau buat aku ya. Sialan, ngeri juga gitu kalau ngelihat itu gitu. Iya, itu satu-satunya adegan gore yang menurut aku cukup ngeri karena nggak terlalu diliatin juga, tapi efeknya lumayan terasa lah. Nggak bisa dibilang wow banget gitu, tapi hancur juga enggak gitu. Benar, kalian masih bisa menikmati ini. Cuman sayang film itu ada potensi gitu buat ngulik ceritanya lebih oke lagi ketimbang cuman ngeliatin si Eca ini diganggu dalam mimpi ada orang mati, diganggu dalam mimpi ada orang mati gitu kan. Maksud aku cerita soal kenapa jin bisa suka dia itu
masih bisa itu di-explore gitu. Itu boneka mampang apa sih? Aku nggak paham deh. Itu kayak 2 garis biru, ceritanya pengen gitu ondel. kali. Iya kayaknya. Cuman ngeri ya dia boneka mampang. Benar. Sebenarnya aku berharap sih kayak mitologinya nggak apa-apa lah dibikin gitu ya demi film mah gitu, maksudnya nggak usah terlalu sama banget kalau emang podcastnya kayak gitu kan. Ujung-ujungnya juga di ending film ini diliatin podcastnya nggak menjelaskan apapun juga ya kan. Tapi aku marah sih kalau jadi suaminya. Kan dia ngomong gini, saya sih mendingan tidur dan mimpi ketemu cowok ganteng daripada ngeliat suami saya. Waduh. Gimana sih ini Mbak Eca? Mungkin itu alasan kenapa jinnya mendatangi Eca terus. Karena Eca secara tidak sadar lebih memilih. Parah sih, iya kan dia bilang gini, pas sama Pak Ustadz, saya berat sih, dia bilang gitu. Ya kan, dan Pak Ustadz bilang, ayo dilepas, jangan ditahan, kayak gitu. Maksudnya dilepasin jinnya gitu, jadi biar gampang. Ya Allah, gue kok jadi suaminya, ya udah tidur aja terus, gue bangun. Parah tidur banget. selamanya. Parah banget loh, kayak gitu. Iya, kenapa sekarang jadi dimasukin adegan podcastnya ya di akhir film? Maksud aku tuh itu tidak menjelaskan juga gitu. Maksudnya nggak menambah konteks apapun gitu. Sih. Jadi kayak ya kita tahu ini orang yang aslinya gitu di podcast, tapi ya udah gitu aja gitu. kurang elegan kalau menurut aku. Tahun lalu tuh Racun Sangga juga kayak gitu, ada suara-suara yang kayak di awal ya. Ya kayak di awal. Suara doang ya. Tapi maksud aku kayak gitu doang bagus kok, maksudnya suara aja udah gitu, kayak dibikin ini orang aslinya nih gitu ya. Pas dimasukin gitu jadinya lucu. Iya. Kayak tadi. Benar. Kita kasih skor dulu berapa nih untuk Pengantin Syaiton. Ini lumayan sih dan lebih oke daripada Ketindihan sih, karena kan aku baru nonton 2 film horor Indonesia ya. Kita mulai lagi dari nol ya. Itu 5,5 Pertamina per 10. Sama lah aku juga 5,5 cukup ya untuk film ini. Ini bisa 6 nih kalau misalkan ceritanya dieksplor dikit lah. Silakan kalian nonton aja ya. Menurut kalian gimana film Pengantin Setan ini? Kalau yang dengar podcastnya juga coba ceritain apakah kayak gini banget ceritanya gitu ya, atau ada justru detail-detail yang ditinggalin yang mungkin bisa jadi lebih oke filmnya, siapa tahu gitu kan. Kalau aku sih belum dengar ya. Aku juga belum dengar. Aku baru tahu ada podcast itu. Iya makanya. Kalian juga bisa komen di ini ya, scorefilm.com. Silakan isi skornya, reviewnya boleh mau panjang lebar mau pendek juga. Di scorefilm.com. Coba ya udah kalau kayak gitu. Seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinekrip. Kalian juga bisa join membership Cinekrip. Dan jangan lupa beli kaos Cinekrip yang baru, ada merchandise ya. Betul. Linknya ada di deskripsi video. Silakan. Langsung aja. Ya. Ya udah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.